Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Rumpot. Back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Sebelumnya thanks banget buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan tonton video kita sampai habis. Enjoy ya. Gimana kabarnya semua sahabat Rumpot? Semoga harus selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Well, episode kriminal malam ini pastinya nggak akan kalah seru dan nggak kalah unik dari episode kriminal yang sebelumnya. Kenapa? Karena episode malam ini gue akan bahas tentang seorang perempuan yang diadopsi nih oleh sebuah keluarga yang ternyata bisa-bisanya dia ini berpura-pura sebagai anak kecil. Kira-kira clue sampai sini ada yang bisa tebak? Apakah pembahasan episode kriminal malam ini? Daripada makin penasaran dan gue juga udah gak sabar buat bahasnya, seperti biasa sebelum gue masuk ke kronologi ceritanya, gue akan mulai dari biografi si anak perempuan yang pura-pura jadi anak bocil ini. Langsung aja, here we go. Barbara Skarlova. Dia ini adalah seorang wanita yang berusia 34 tahun yang diketahui lulusan dari salah satu universitas jurusan Dramatic Art. Dari jurusannya udah kelihatan tuh. Pada tahun 2005 di Kurim, Republik Ceko, ada sebuah keluarga nih yang bernama Maurova yang terdiri dari seorang ibu dan 2 orang anak laki-laki. Seorang ibu ini diketahui bernama Clara. Dia ini lahir pada tahun 1975. Sedangkan 2 orang anak laki-laki lainnya ini bernama Andre yang berusia 6 tahun dan Yakub yang berusia 8 tahun. Dikabarkan guys, Clara ini tuh memiliki atau mengidap penyakit mental sejak kecil. Katanya dia ini suka menganggap dirinya ini adalah reinkarnasi dari Joan of Arc. Katanya dia sering berbicara dengan Tuhan. Pernikahannya pun kandas nih guys, karena ketakutan sang suami akan fantasi dan penyakit mental yang dimiliki oleh istrinya, yang katanya memungkinkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya si Clara ini ditinggallah nih sama si suami, karena katanya sikap dan perilaku istrinya ini tuh udah makin aneh lah. Padahal guys, menurut para tetangganya, Clara ini tuh merupakan seorang ibu yang baik, perhatian, dan cukup penuh kasih sayang karena sering mengajak kedua anaknya ini bermain. Karena Clara merasa kesepian setelah ditinggal oleh suaminya, akhirnya Clara ini berinisiatif untuk mengajak adiknya yang bernama Katrina untuk tinggal bersamanya. Dan tanpa lama, Katrina pun menyetujui ajakan sang kakak. Tanpa disangka nih guys, Katrina ternyata juga membawa seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun bernama Anna Jarniven yang sebenarnya dia ini adalah Barbara Skarlova. Katrina ini bercerita nih ke kakaknya si Clara bahwa suatu hari saat Katrina sedang berada di kampus, tanpa sengaja dia nih bertemu dengan seorang anak kecil yang berusia 13 tahun tadi yang bernama Annika. Annika sempat bercerita nih guys, kalau dia ini seorang anak yatim piatu dari Norwegia dan katanya dia salah satu korban penganiayaan. Selain itu, Annika nih juga bercerita kalau dia nih tuh bingung nggak tahu mau tinggal di mana. Karena dia nih sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Annika ini bercerita nih guys ke Katrina, seolah-olah hidupnya dia tuh menderita dan merana banget gitu loh guys. Sehingga membuat si Clara ini merasa iba dan mempercayainya. Kemudian Clara memutuskan untuk merawat dia seperti anaknya sendiri. Sebenarnya saat itu Katrina nih sudah tahu identitas aslinya si Annika. Dan ternyata si Annika ini sudah mengikuti sekte The Ant yang dimana pecahan dari Grail Movement saat mereka bertemu di universitas. Katrina yang ternyata juga memiliki gangguan mental
Dia ini terperdaya oleh Anika sehingga dia nih mengikutilah sekte yang dianjurkan kepadanya. Dengan bantuan ayahnya Katrina, si Yoses Kla, Anika dan Katrina ini juga bekerja di panti asuhan dan mereka berhasil memanipulasi pihak berwenang sehingga seluruh dokumen resmi untuk identitas Anika yang berusia 13 tahun tadi itu berhasillah dibuat sama dia. Ide itu purely dibuat sendiri oleh si Barbora Skarlova untuk si Anika ini tinggal di rumah si Clara. Sampainya di rumah Clara, Anika ini kembali bercerita ke Clara kalau dia ini memiliki 2 jenis penyakit serius guys, yaitu gagal ginjal dan leukemia. Dia bilang dia tuh harus bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat, tapi anehnya setiap si Anika ini pergi untuk kontrol ke rumah sakit, dia ini cuma mau ditemenin sama Katrina. Dia nggak pernah mau ditemenin sama si Clara. Bahkan setiap Clara mengajukan diri atau menawarkan diri untuk menemani dia ke rumah sakit, Anika selalu menolak. Itu dia sedikit cerita awal mula pertemuan antara Clara, Katrina dengan Anika. Kita stop dengan background atau biografinya. Sekarang kita lanjut ke kronologi cerita mengerikannya. Here we go. Pada suatu hari guys, sepulangnya Katrina dan Anika dari rumah sakit, Clara ini tiba-tiba mendapat pesan nih, SMS, teks gitulah ya, dari dokter misterius yang sudah lama merawat si Anika ini. Dokter itu mengatakan bahwa salah satu metode pengobatan untuk menyembuhkan si Anika ini dengan menggosokkan tubuh Anika, terutama di bagian pangkal paha, selama berjam-jam. Karena katanya hal itu dilakukan agar membuat si Anika ini senang guys. Lalu dokter itu pun juga menyarankan Clara nih untuk melakukan terapi khusus. Katanya untuk menyembuhkan penyakit traumanya si Anika tersebut. Terapi khusus yang dimaksud dokter tadi adalah terapi hukuman fisik katanya. Yang dimana Clara ini harus menyiksa 2 anak laki-lakinya si Clara yang bernama Ondrej dan Jakub tadi. Ditambah lagi Anika ini juga sempat meyakinkan si Clara nih, semacam kayak mendoktrin gitulah, membrainwash. Dia mengatakan ke Clara bahwa seseorang itu bisa masuk surga dengan melakukan perbuatan baik. Tapi di samping itu mereka juga diberi kebebasan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan dari keyakinan tersebut, akhirnya si Clara, Anika, dan Katrina ini mulailah menyiksa si Ondrej dan si Jakub dengan cara yang sangat gak manusiawi guys. Jadi si Ondrej sama si Jakub ini dikurung di ruangan bawah tanah selama 1 tahun guys, bayangin. Dan setiap hari di tempat itu mereka nih dibiarin tidur tanpa alas tidur dan tanpa busana sama sekali. Mereka juga dibiarkan kelaparan, sering disiksa, dipukulin, dilecehin, bahkan gak jarang mereka juga sering disundut, disetrum, dicakar pakai garpu, dicambuk, dan pernah hampir ditenggelamkan guys. Sesekali nih saat mereka diperbolehkan untuk keluar dari kerangkeng tempat mereka dikurung tadi, mereka nih akan tetap diborgol tangannya di meja dan dibiarin berdiri selama berjam-jam di atas apa ya istilahnya, di atas kotoran-kotoran mereka guys. Jadi mereka buang air di situ, buang air besar di situ. Astagfirullahaladzim. Gak hanya itu guys. Suatu hari nih ketika Clara, Katrina, dan Anika ini mau membuat si Ondrej dan Jakub ini terlihat lebih berisi atau kayak gemuk gitu guys, mereka nih memberi Ondrej dan Jakub makanan yang sangat banyak dan mereka bakalan disiksa habis-habisan nih guys kalau sampai-sampai mereka nih nggak mau makan. Makanya mereka tuh bener-bener makannya tuh dijejelin biar mau makan sampai berat badan mereka benar-benar naik drastis. Dan bener aja guys, berat badan si Ondrej sama Jakub nih bener-bener naik drastis. Mereka tuh jadi gemuk gembul gitu. Dan kalian tahu hal mengerikannya dimulai dari sini.
Secara sadar, Clara sang ibu ini melakukan tindakan kanibalisme guys ke beberapa bagian tubuh mereka. Dan gak cuma itu aja, Clara ini juga memaksa Ondrej dan Yakub untuk melakukan hal yang sama. Jadi si Clara ini memaksa atau menyuruh si Ondrej dan Yakub ini yang lagi nangis karena kesakitan untuk ikut memakan bagian potongan tubuhnya tadi. Astagfirullahaladzim, ibu macam apa kau, Clara? Akhirnya nih, setelah 1 tahun aksi kejinya si Clara, Katrina, dan Annika, nyiksa si Ondrej sama Yakub, kebongkar guys. Hal itu terlihat melalui salah satu baby monitor milik tetangganya si Clara, yang ternyata sinyalnya itu nyangkut sama kamera yang dimiliki di rumahnya Clara. Nah, kalian bisa bayangin gak tuh guys? Kira-kira gimana ekspresi tetangganya ketika dia bisa ngeliat atau ditunjukin semua aksi keji yang selama ini udah terjadi di rumahnya Clara. Yang dimana nih dengan jelas Clara tuh nyimpen kedua anaknya dikurung di ruang bawah tanah tanpa busana sama sekali dan disiksa mati-matian. Tanpa pikir panjang nih guys, tetangganya Clara tadi yang bernama Edward itu langsunglah melapor ke pihak kepolisian nih tentang semua apa yang dia lihat saat itu. Dan dengan aksinya tersebut akhirnya Edward bisa menyelamatkan Ondrej dan Yakub yang saat itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Liciknya nih guys, si Annika sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian, dia tuh kayak udah ada feeling gitu kalau polisi akan datang nih. Dia langsung bergegas lari ke ruang bawah tanah untuk pura-pura jadi anak kecil yang sama sekali gak berdaya, duduk di sudut ruangan gitu sambil meluk bonekanya guys dengan muka melas gitu. Ada sedikit-sedikit nangis-nangis gitu kayak ketakutan gitulah ceritanya. Sedangkan si Clara dan Katrina ini mereka langsunglah ditangkap oleh polisi dan divonis hukuman selama 9 dan 10 tahun penjara. Kemudian Ondrej, Yakub, dan Annika ini langsunglah dibawa pihak kepolisian ke panti asuhan supaya mereka ada yang merawat. Tapi malamnya si Annika ini kabur guys, melarikan diri dari panti asuhan tersebut yang gak tahu kemana kaburnya. Akhirnya dilakukanlah tuh guys pencarian dan investigasi terhadap si Annika ini. Dan terungkaplah fakta nyata bahwa si Annika yang katanya berusia 13 tahun tadi, yang dengan ceritanya sangat melas itu, ternyata dia ini sebenarnya adalah seorang wanita dewasa yang sudah cukup matang, berusia 33 tahun, bayangin guys. 33 tahun cong. Karena badannya kecil kali ya, makanya bisa gitu, nyamar. Dan ternyata guys, terungkaplah identitas asli si perempuan ini. Ternyata bernama Barbora Skarlova. And you know guys, later on ketika Clara dikasih tahu nih fakta nyata tentang si Annika ini siapa, dia baru sadar bahwa selama ini dia itu sudah dimanipulasi sama si Annika itu. Dan setelah persidangan nih, pengadilan nih hanya memvonis si Barbora Skarlova tadi dengan hukuman 5 tahun penjara guys. Gila. Keren Indonesia dong yang penjaranya makin ke wow. Dan ya tentunya nih guys, sekarang mereka si Clara, Katrina, dan Annika sudah terbebas berkeliaran dari hukuman-hukuman mereka. Gokil sih guys. Seseram itu gak sih? Berarti otak kita, otak manusia ya, selemah itu bisa dimanipulasi sama orang lain gitu. Padahal baru kenal, cuma dengan menjual cerita sedih, cerita melas, menderita udah langsung kayak di brainwash ya otak kita. Yap, itu dia kisah tentang seorang perempuan yang ternyata sudah dewasa dan cukup matang ya guys. Yang dimana dia berhasil berpura-pura menjadi atau sebagai seorang anak yang tidak berdaya, memanipulasi
otak seorang ibu yang baru dia kenal. Seperti biasa di akhir video kriminal ini, ya, Ica akan selalu memberikan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Yang dimanapun kita berada harus selalu waspada. Belakang kamera sekarang jedak banget nih guys sama gue, gara-gara gue selalu ngomong anjay, anjay. Ya, hikmah yang bisa kita ambil ya dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada, stay safe, dan gak boleh langsung percaya gitu aja sama orang yang baru kita kenal. Apalagi orang itu berani-beraninya gitu ya menjual cerita sedihnya dia gitu ke kita. Apalagi sampai kita bawa dia tinggal di rumah. Bodoh. Ya, poinnya kita harus memperkuat iman kita sih dengan penuh kesadaran. Yap, itu dia tadi kisah kasus kisah mampus, pilih deh lu mau yang mana. Tentang Barbora Skarlova. Sekarang kita balik lagi ke Rumpot, fokus masih dengan giveaway yang sama. Ayo dong, sahabat Rumpot, terus support kita untuk naik di 1K bentar lagi nih woy. Karena sudah ada giveaway yang menunggu kalian sebagai pemiliknya, yang akan kita bagikan tentunya. Jangan lupa untuk terus apa? Untuk terus like, subscribe, komen di kolom komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan ya, sekian episode kriminal malam ini. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Jangan di setengki setengah itu kentang saya. Jangan, harus sampai habis. Oke? Sekian episode kriminal malam ini. See you on the next criminal episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.